ruah dan rasa kepedulian sosial. Begitulah rekam jejak Salimah Taiwan dalam kebermanfaatan umat dan pemberdayaan muslimah Indonesia di bumi Formosa, Taiwan. Salimah, anggun, dinamis, dan bersahaja. Ya, baik. Terima kasih. Demikian profil organisasi Salimah, terutama di Taiwan ya. Semoga nanti bisa menjadi inspirasi bagi salimah-salimah di luar negeri ya. Baik, kita langsung masuk ke acara inti, yaitu materi dari Bu Retno Handayani ya. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan profil beliau. Sudah ditayangkan belum ya, Mbak? Minta tolong Mbak Previ. Iya, baik. Sebentar Bu Melati. Oh ya, terima kasih. Oh ya, terima kasih. Ibu Retno Handayani, kita bisa berkenalan dengan beliau ya. Beliau ini tamu yang istimewa. Beliau adalah istri dari Bapak Miko Yustika, lahir di Jakarta 1974. Beliau sebetulnya lulusan Universitas Indonesia ya, dari 92, kemudian lulus tahun 2000 dari FISIP UI, tapi kemudian merantau ke Australia sejak tahun berapa ya Bu ya? 2000. 2000. Oh langsung. Ya karena ikut Bapak yang ini ya sedang bekerja di Sydney ya. Ya. Nah, beliau memiliki 4 orang anak, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dua-duanya semuanya sudah dewasa ya, dan 1 orang sudah menikah. Aktivitas sehari-hari beliau di Growing Beans Early Education Center itu childcare ya Bu ya? Iya. Ya, childcare. Jadi kalau di Australia itu memang banyak childcare, jadi orang banyak menitipkan anak-anaknya di childcare. Jadi itu belum masuk TK dan belum masuk SD ya. Ada nggak sih Bu yang dari itu Bu sekolah tapi di childcare gitu? Nggak ada ya? Enggak. Kalau udah usia 5-6 tahun udah harus masuk sekolah kindergarten. Jadi oh iya. Iya. Udah langsung masuk kindergarten ya. Jadi ini di bawah usia preschool ya. Iya, Dari dari bayi ya. 6 bulan sampai 6 bulan sampai preschool ya. 4 tahun. Oh iya. Baik. Untuk organisasi beliau aktif di Iqra Foundation. Di sini memang yang ini yang merangkul banyak orang Indonesia Bu ya, dari nggak hanya di Sydney tapi juga sampai seluruh ini ya Bu ya, se-Australia ya. Ada di Perth gitu ya. Namanya sama kalau di Melbourne namanya beda, Madania kalau di Melbourne. Jadi insya Allah ada yang udah punya center, yang udah punya tempat itu di 3 itu. Jadi Sydney, Perth dan Melbourne. Perth dan Melbourne ya. Jadi nggak hanya masjid ya bentuknya Bu ya. Jadi itu juga foundation. Jadi bergerak secara legal gitu ya. Legal di Australia. Iya, legal di Australia. Ya, beliau ini luar biasa ya. Jadi maksudnya benar-benar aktif di ini ya. Ini cuma salah satu aja ya Bu ya di Iqra. Jadi yang lainnya juga banyak. Baik, ya dari sini tentunya menjadi muslimah itu sangat istimewa ya. Jadi karena banyak keistimewaan yang bisa kita peroleh.
karena kita juga merupakan orang-orang pilihan ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya akan berbeda menjadi seorang muslimah di negeri sendiri dibandingkan dengan negeri orang. Nah, malam ini kita bisa sharing bersama Bu Retno, di mana kita bisa mencari mungkin silakan. Ya, jazakumullah khairan ya atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Alhamdulillah ya, terpuji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia pada kita. Saya Masya Allah bersyukur sekali malam ini bisa bersilaturahim ya dengan muslimah akhwat Salimah ya di Taiwan. Masya Allah tadi lihat videonya jadi minder nih kayaknya. Masya Allah ya udah capaiannya luar biasa gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan jadi mengencourage ya untuk menjadi terus ya maju ya, semakin lebih baik gitu ya. Mungkin nanti mungkin di sini memang Salimah belum terlalu ini ya gitu ya. Cuma memang kita akhirnya bekerja ya berkumpul di organisasi yang memang organisasi yang kita buat ya untuk yang secara memang legal di Australia gitu ya. Tapi insya Allah mungkin gitu ya nantinya bisa dikembangin juga ya, tidak seperti yang ada di Taiwan. Kemudian juga salawat dan salam ya kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita terus ya menjadi muslimah yang berusaha untuk mencontoh ya teladan yang Rasulullah berikan ya dalam semua aspek kehidupan kita, dan mudah-mudahan nantinya kita juga bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Saya mungkin ini ya, saya diminta di kontak Melati untuk menyampaikan materi. Mungkin saya lebih kepada sharing kali ya, sharing pengalaman di sini gitu ya, selama di Australia gitu ya. Jadi makanya di PowerPoint-nya saya tidak terlalu banyak ini ya, karena saya juga bukan orang yang memang background-nya ilmu syariah ya, tapi insya Allah mudah-mudahan sharing yang kita bisa lakukan gitu ya, diskusi dan sebagainya, mudah-mudahan jadi memotivasi kita gitu ya, semuanya untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Seperti itu, terwabil khusus buat kita yang berada di luar negeri gitu ya. Gitu. Pastinya berbeda situasinya dengan saudara-saudara kita yang berada di Indonesia gitu ya. Sebelumnya salam kenal buat semuanya gitu ya. Terima kasih untuk sudah hadir ya di malam ini, sehingga saya bisa dapat kesempatan untuk bersilaturahim dengan akhwat semua, insya Allah. Mungkin saya menyampaikan dulu poin-poin ya yang perlu disampaikan gitu ya, untuk nanti kemudian masuk lebih spesifik kepada apa sih yang kita bisa kembangkan gitu ya di luar negeri gitu ya, untuk kemudian kita bisa menjadi orang yang juga bermanfaat gitu ya, seperti itu. Oke. Pertama-tama mungkin saya Qala Allah Ta'ala ya fil Qur'anil Karim,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat pertama yang saya bacakan tadi adalah dari surat Al-Mulk ya. Jadi dari ayat tersebut Allah menyampaikan bahwa Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk kemudian melihat siapa yang paling baik amalnya. Paling baik ya. Artinya tidak disebutkan paling banyak gitu ya. Paling baik, tiap orang pasti akan punya versinya masing-masing ya. Artinya yang paling baik versinya saya mungkin akan berbeda dengan versinya Mbak Dinda gitu ya. Akan berbeda dengan versinya Melati ya, seperti itu. Karena tiap kita pasti punya potensi yang berbeda-beda, punya skill yang berbeda-beda, punya amalan-amalan unggulan yang kita miliki yang memang sesuai dengan apa yang kita bisa gitu ya, seperti itu. Nah ini bagaimana di ayat tersebut Allah mengingatkan kita bahwa hidup kita itu adalah untuk gimana nantinya kita bisa menjadi orang yang paling baik amalnya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat dan juga yang satu lagi tadi ayat yang berikutnya yang saya bacakan, dan jangan sampai kita nanti wafat dalam keadaan bukan muslim gitu ya, seperti itu. Takwa itu sendiri kan artinya macam-macam ya, tapi kalau saya lebih mengambil takwa itu adalah satu kayak precaution ya, kalau bahasa Inggrisnya apa ya, jadi kayak misalnya nih kita mau jalan nih gitu ya, kita mau pergi ke satu tempat, misalnya oh di tempat ini hati-hati jalannya agak curam gitu, berarti kita harus berhati-hati ya melewati jalan itu, seperti itu. Nah bertakwa itu seperti itu, takwa itu seperti itu, kita harus mencari jalan ini gitu ya, kita harus tahu bahwa mana yang kita boleh lakukan, mana yang tidak boleh lakukan gitu ya. Jadi kita tetap dalam kondisi mindful gitu ya, menyadari dengan sadar-sadarnya bahwa kita harus on this track gitu ya, jadi on the right track gitu, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, seperti itu. Nah kemudian kita sekarang masuk ke dalam hadis ya. Dalam hadis dari Ahmad ya menyatakan bahwa yang pertama Jabir menyatakan ya, Rasulullah berkata, khairukum anfa'ukum linnas ya, sebab manusia yang terbaik atau sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat gitu. Dan dalam hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Kemudian dalam hadis yang lain, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, siapakah paling dicintai oleh Allah gitu ya. Maka Rasulullah menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain gitu. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka berusaha untuk bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain gitu ya. Dan kalau kita pengen menjadi sebaik-baiknya manusia, ya maka kita harus menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Selanjutnya, ya, saya buka di sini. Ya, yang berikutnya Rasulullah memberi contoh gitu ya. Di slide yang berikutnya ya, bahwa
amalan yang paling dicintai Allah gitu ya. Sekarang kalau memberikan manfaat kepada orang lain, apa sih bentuknya gitu ya, gitu ya. Kita bisa pindahin sini. Oke. Ya. Amalan untuk kita bermanfaat sebenarnya apa sih yang bisa kita berikan gitu ya kepada orang lain sehingga menjadi bermanfaat gitu. Apa sih yang amalan yang paling dicintai oleh Allah gitu ya. Yang pertama adalah membahagiakan orang lain gitu ya. Yaitu di sini dikatakan bahwa kebahagiaan yang engkau masukkan kepada seorang muslim gitu loh. Jadi kalau kita memberikan kebahagiaan pada orang muslim, itulah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, sebenarnya yang bahagia itu diri kita gitu. Kayak misalnya nih kita ngasih sesuatu ya, hadiah atau apa gitu ya buat orang lain gitu ya. Kemudian ketika kita kasih orang itu begitu bahagianya gitu ya, kemudian sampai berterima kasih, sampai kita sering kan ya misalnya sampai berdoa-doa gitu ya, menyampaikan doa mudah-mudahan rezekinya diinikan segala macam seperti itu. Ketika orang itu bahagia, sebenarnya yang lebih bahagia itu adalah diri kita gitu ya. Makanya ini yang mudah-mudahan kita terus berusaha untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah amalan yang dengannya engkau menghilangkan rasa sedih orang lain gitu ya. Jadi misalnya dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedih gitu ya, kita ringankan gitu ya. Kita hilangkan bahkan ya kesedihan itu gitu ya. Misalnya seorang yang sedang kehilangan orang yang dicintainya gitu ya, maka kita datang menghiburnya gitu ya. Atau misalnya dia dalam kesulitan, misalnya mendapatkan kesulitan, ya kita bantu, misalnya kesulitan finansial atau kesulitan yang lain, maka kita bisa untuk menghilangkan rasa sedih itu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah engkau ringankan atau lunasi hutang saudaramu gitu ya. Jadi kalau kita mudah-mudahan ya kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang banyak, yang pertama yang halal, yang banyak, yang dan juga yang baik ya, yang baik dan berkah ya. Itu kalau kita memiliki itu, kemudian ada dari saudara kita ada yang mungkin punya hutang apa, kita bisa membantu. Waktu yang telah dia sampaikan kepada kita bahwa dia akan membalikan pada kita, kemudian kita memberikan tenggang waktu itu gitu ya. Atau malah misalnya ya udahlah diinin aja, dianggap tidak ada, dia di ini kan. Nah ini juga salah satu amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu hadis kalau tidak salah mengatakan bahwa ketika kita meminjamkan seseorang itu uang gitu ya untuk membantunya gitu ya, maka sebenarnya pada saat itu kita dicatat seperti kita berinfak kepada orang itu sampai nanti dia melunasi hutang itu. Jadi selama dia berhutang itu ya kita seperti berinfak gitu ya, seperti memberikan gitu ya, seperti itu. Jadi luar biasa, kapan kita bisa ngasih infak yang besar gitu ya. Ya dengan salah satunya dengan cara ini gitu, meringankan hutang. Kemudian menghilangkan rasa lapar dari saudaramu. Jadi kalau kita hanya teman atau apa gitu ya, apalagi buat kita yang tinggal di luar negeri ya, kadang-kadang kan Masya Allah karena makan itu kan tidak bisa tidak gampang ya untuk mencari yang halal dan sebagainya. Ini adalah salah satu amalan yang kita paling bisa lakukan gitu ya.
kan misalnya ada orang datang dari mana jauh, ayo mampir ke rumah makan dulu, kita sediakan makan dan sebagainya. Itu Masya Allah gitu ya, itu adalah salah satu amalan yang uh, uh, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, seperti itu. Nah kemudian kita lihat yang berikutnya ya. Nah terus apa sih memberikan manfaat itu? Kita pengen memberikan manfaat, tapi kok kayaknya kita mampu nggak sih gitu ya, seperti itu. Bukannya kalau untuk memberi manfaat itu orang berarti harus dia punya kelebihan dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya enggak juga sampai seperti itu gitu ya. Di sini Imam Nawawi menjelaskan bahwa memberi manfaat pada orang lain dengan sesuatu yang mudah gitu ya. Jadi sesuatu yang mudah buat kita gitu. Jangan cari yang susah gitu ya. Ada hal-hal yang bisa mudah yang kita bisa berikan ya, yang nantinya bisa memberikan manfaat pada orang lain. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu, kemudian harta ya. Kemudian pertolongan ya. Bisa juga bimbingan atau isyarat, bisa juga nasihat. Itu adalah bagian dari memberi manfaat pada orang lain. Nanti mungkin kalau terkait dengan di luar negeri nanti ini ya, nanti saya jelaskan berikutnya gitu ya. Ilmu ya tadi kalau memberi manfaat ya. Apalagi ilmu itu misalnya ilmu Al-Quran ya kan, Rasulullah juga mengatakan bahwa sangat tinggi ya derajatnya yang gitu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran gitu ya, seperti itu. Kemudian harta gitu ya, ketika kita punya harta ini bisa menjadi dengan harta itu kita bisa memberi manfaat juga bagi orang lain gitu ya. Kemudian dengan pertolongan misalnya yang membutuhkan bantuan apa gitu ya dalam keseharian gitu, seperti itu. Apakah tetangga, apakah teman kita, apakah komunitas kita, insya Allah kita bisa di sisi ini gitu ya. Mungkin pertolongan bisa dengan tenaga kita, misalnya kayak mungkin yang di luar negeri kayak mau pindahan rumah gitu ya, kan kita bisa bantu gitu ya, seperti itu. Atau nggak bisa bantu tenaga, mungkin ngirimin makanan gitu ya, seperti itu gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan. Datang gitu ya. Itu kan ada hal-hal yang kita bisa share ya, ada kiat-kiat misalnya, oh di sini kalau belanja yang ini yang murah di sini, oh ada ini kalau mau ke dokter ini, itu kan itu bagian dari kita bisa memberikan manfaat juga buat orang lain gitu ya. Kemudian juga yang terakhir adalah nasihat untuk kebaikannya gitu ya. Jadi memberikan nasihat gitu ya, misalnya oh ini anaknya kayaknya anaknya ini nih punya bakat ke sini gitu ya. Kenapa nggak dikembangin begitu? Seperti hal-hal seperti itu bisa kita lakukan gitu ya. Seperti itu. Itu yang tentang manfaat yang kita bisa berikan ya. Jadi cari yang mudah buat kita gitu ya. Jangan sampai karena kita justru mikirin yang sulit apa gitu, akhirnya kita malah jadi nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu karena kelamaan mikirnya gitu ya. Padahal cari aja yang mudah, apa yang kita bisa lakukan, insya Allah itu yang akan memberikan manfaatnya buat orang lain. In ahsantum li anfusikum. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita gitu ya, seperti itu. Jadi jangan berpikir ketika kita memberi manfaat orang lain maka kita menjadi rugi, tidak gitu ya. Akan ada kebaikan-kebaikan lagi yang kembali kepada kita. Kita berbagi ilmu, insya Allah nanti sama Allah kita akan diberi ilmu yang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kita memberikan harta kepada orang lain, maka sebenarnya yang habis itu adalah yang kita pakai ini, tapi yang kita berikan pada orang lain dalam bentuk infak, sedekah, apapun itu, itulah yang
tetap bertahan ya, tidak habis gitu ya, seperti itu. Pertolongan juga gitu, itu akan ketika kita menolong orang lain gitu ya, maka kita berniat bahwa ini saya menolong orang lain untuk mendapat ridho dari Allah gitu ya. Jangan berharap nanti akan ditolong balik gitu ya. Tapi walaupun ketika kita insya Allah niat karena Allah, maka nantinya akan balik lagi sebenarnya. Pertolongan itu Allah akan membalas lagi dengan pertolongan, tapi mungkin dari orang yang lain gitu ya, seperti itu. Jadi kan yang suka bikin baper, misalnya kita nolong orang, tapi misalnya kita lagi susah, orang tersebut nggak balik nolong kita gitu ya. Kan jadi ini, padahal kalau jangan pernah berpikir berharap kita menolong orang, kita akan dapat balasan pertolongan dari orang yang kita bantu, tidak gitu ya. Kita semata-mata ini karena Allah menjalankan itu, maka nanti pertolongan itu akan diberikan lagi oleh Allah, tapi mungkin dengan dari orang lain gitu. Sehingga ketika kita dalam keadaan kesulitan, ada aja gitu pertolongan gitu ya, seperti itu. Kemudian bimbingan ya, insya Allah juga akan nanti ketika kita memberikan nasihat pada orang, tadi ini udah ya. Jadi insya Allah itu aja. Nah ini yang terakhir ya, peran muslimah dan manfaat yang bisa diberikan ya. Gitu. Jadi ini manfaat itu kan kita bisa berikan sesuai juga dengan peran kita. Gitu ya. Misalnya sebagai seorang anak, kita bisa memberikan manfaat ya kepada orang tua kita dengan kita menjadi anak yang berusaha menjadi anak yang solih gitu ya, berdoa buat orang tua kita dan sebagainya. Maka insya Allah kebaikan itu akan juga memberikan kebaikan buat orang tua kita gitu ya. Jadi amal soleh juga buat orang tua kita karena mereka udah mendidik kita gitu ya. Juga kepada saudara sibling kita gitu ya, seperti itu. Juga sebagai istri gitu ya, memberi manfaat dengan apa? Dengan mendukung suami dalam kebaikan gitu ya. Ketika suami melakukan kebaikan, kita mendukungnya gitu ya. Jangan malah, aduh suami saya ngapain sih repot-repot kayak begitu gitu ya. Saya nggak dibantuin di rumah, enggak seperti itu gitu. Tapi ketika suami kita sibuk mungkin di luar memberikan kebaikan buat orang lain, maka melakukan yang bermanfaat buat orang lain, kita yang di rumah yang membackup-nya ya, misalnya dengan cara anak-anak terurus dengan baik, ini segala makanan dan sebagainya, ini maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala juga yang sama dari apa yang dilakukan oleh suami kita gitu ya. Kemudian sebagai ibu gitu ya, membesarkan dan mendidikkan anak-anak kita menjadi orang-orang, anak-anak yang soleh yang akan memberi manfaat gitu ya. Jadi ketika mendidik anak-anak itu bukan sekedar anak solehah, anak soleh soleha, udah pokoknya udah buat keluarga kita aja, enggak gitu ya. Tapi bagaimana anak yang soleh dan soleha itu juga mensolehkan orang lain gitu ya. Nantinya mereka jadi bisa bermanfaat buat orang lain. Ini saya pernah ditanya sama anak saya gitu ya, kenapa Umi enggak istilahnya ngajar Islam tadi ke orang-orang Australia atau ceramah ke orang Australia di sini gitu ya. Saya bilang ya kalau bukannya tidak mau ya, cuma mungkin dari sisi bahasa karena kita bahasa bukan orang yang native gitu ya, bukan orang yang asli sini, bahasa Inggris kita juga mungkin terbatas gitu. Sehingga ketika kita, sementara kalau dakwah itu kan butuh bahasa yang kayak ceramah dan sebagainya, butuh bahasa yang lebih ini ya, lebih advance gitu ya, seperti itu. Nah, saya bilang tapi Umi sekarang nih didik kamu nih untuk bisa nanti kamu gitu ya akan bisa berdakwah kepada orang-orang yang asli, orang-orang Australia di sini. Dan ya itu kemudian alhamdulillah mereka bisa gitu ya. Dengan apa? Salah satunya ketika mereka bekerja dengan orang-orang sini kan terlihat terhadap Islam itu sendiri gitu ya. Kemudian sebagai tetangga gitu ya, menjadi orang yang bermanfaat buat tetangga sekitar gitu ya. Bukan berarti tetangga kita non muslim atau tetangga kita
bangsa yang berbeda, kemudian kita tidak saling membantu dan tidak bisa memberi manfaat gitu ya, insya Allah bisa gitu ya. Ya kayak dulu gitu ya, ketika saya sempat tinggal di daerah yang memang kebanyakan orang di situ adalah orang-orang tua yang tinggal gitu ya. Nah itu kadang-kadang mereka minta bantuan gitu misalnya untuk masalah komputernya gitu ya, atau misalnya mengantarkan mereka, misalnya mereka mau pergi ke state lain gitu ya, mengantarkan airport dan sebagainya seperti itu, sehingga insya Allah tetap bisa memberi manfaat. Kemudian sebagai anggota masyarakat gitu ya, memberikan apa yang kita miliki untuk membuat komunitas kita berkembang. Kayak misalnya akhwat semua ada salimah nih gitu ya. Yuk kita berikan apa yang kita miliki gitu ya, yang bisa bermanfaat untuk komunitas kita ini, untuk organisasi yang kita miliki bersama gitu ya. Misalnya ada yang dulu waktu dari SMA atau dari waktu kuliahnya biasa jadi sekretaris, kan bisa bantu dengan misalnya masa administrasi, merapihkan ini, atau misalnya bisa ngajar, akhirnya bisa jadi ngajar di misalnya TPA, bisa banyak hal gitu ya yang kita bisa lakukan gitu yang kemudian nantinya memberi manfaat gitu ya kepada masyarakat atau organisasi di mana kita sama-sama berada gitu ya. Nah yang terakhir ini gitu ya, mungkin yang saya tulis sedikit tapi mungkin saya akan bisa lebih luaskan gitu ya. Artinya sebagai warga negara di mana kita tinggal gitu ya. Saya selalu bilang gini, Allah takdirkan kita gitu ya. Kita nih yang berada di Australia, di luar negeri ini, Allah takdirkan kita untuk tinggal di luar negeri. Insya Allah tuh bukan sesuatu yang kebetulan gitu loh. Allah mentakdirkan kita berada di luar negeri gitu ya, di mana kita minoritas sebagai muslim dan muslimah, itu pasti ada maksudnya gitu ya. Gitu. Dan salah satu yang ini yang suka saya pegang tujuan, dan salah satunya adalah bahwa kita sanggup insya Allah meninggikan agama Allah gitu ya di sini gitu ya, baik itu di keluarga, di masyarakat, dan juga mungkin kepada dengan warga yang berada di negara di mana kita tinggal gitu ya. Jadi itu yang pertama harus ada di dalam diri kita sehingga kita jadi semangat nih gitu loh. Karena apa? Karena kita tahu tinggal di luar negeri pasti banyak tantangannya kan gitu ya. Nggak ada pembantu gitu ya. Kita harus bisa apa-apa sendiri gitu ya. Nggak kayak di Indonesia tetangga mungkin kita bisa akrab banget dengan tetangga, bisa kayak saudara, tapi kan di sini mungkin nggak masing-masing. Atau juga kayak misalnya tadi masalah makanan gitu ya, kan tadi saya lihat mengajarkan masak segala macam, karena kan memang tidak mudah mendapatkan makanan halal gitu. Nah itu kan tantangan kita di luar negeri gitu ya. Nah kalau kita yakin bahwa Allah mentakdirkan kita di sini pasti dengan tujuan tersebut dan kemudian kita mampu, maka insya Allah kita akan bisa menghadapi semua tantangan-tantangan yang yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, terus dari situ kita lihat misalnya apa yang saya bisa gitu ya, apa yang saya miliki, ada apa potensi, apa skill apa yang saya miliki gitu ya. Misalnya, oh saya bisa ini, saya bisa ngajar,
kita coba terlibat di misalnya TPA. Oh, saya bisa ini gitu ya. Saya suka sama anak-anak gitu ya. Bisa misalnya bikin apalah gitu ya, misalnya playgroup gitu ya, yang musik Islami gitu ya. Misalnya setiap pekan mungkin cuma 1 jam, 2 jam di situ anak-anak belajar ya tentang yang dasar-dasar dari Islam kayak misalnya doa-doa apa segala macam, kemudian belajar apa ya craft ya atau kerajinan apa atau belajar menulis sampai hal-hal seperti itu gitu ya. Dan mungkin saya agak banyak mungkin saya cerita juga ya kayak misalnya di sini kan pastinya di negara kita berada itu ada peluang-peluang gitu ya di mana kita bisa memberikan manfaat gitu ya. Jadi artinya ketika kita tinggal di luar negeri itu kan kalau orang bilang orang yang cynical bilang ngapain keluar negeri, artinya nyari uang aja kan gitu ya. Seperti itu kan. Ya iya gitu. Ada seperti itu, tapi bukan berarti semata-mata itu gitu kan. Ada yang mungkin pengen bisa mengembangkan dakwah dan sebagainya seperti itu. Nah, kita tambahkan gitu ya. Artinya tidak salah mencari uang gitu ya. Karena apa dengan kita memiliki uang itu kan kita bisa bantu keluarga kita di Indonesia dan sebagainya. Tapi kita tambahkan juga gitu ya. Yaitu tadi selain membantu orang keluar dari sisi uang, tapi bagaimana kita menambahkan menambahkan tujuan kita untuk bisa berdakwah juga gitu ya, untuk bisa mengembangkan Islam juga di negara di mana kita berada gitu ya. Dan juga akan lebih baik lagi ketika misalnya kita bisa memberi manfaat bukan cuma buat istilahnya dari bangsa kita, tapi juga bisa memberikan manfaat kepada orang-orang warga negara di mana kita tinggal gitu ya. Misalnya kita bekerja gitu ya, atau bisa menjadi guru, menjadi apa gitu ya. Dengan ini kita masing-masing gitu ya. Ketika menjadi pelajar, gimana kita bisa menjadi pelajar yang kemudian juga memberi manfaat gitu ya pada tempat di mana kita berada tadi gitu ya. Itu. Jadi di sini misalnya ya ada mungkin banyak cerita aja ya kali ya. Kayak misalnya di sini di Australia ini kita tahu ada anak-anak negara ya. Jadi anak-anak yang orang tuanya punya permasalahan gitu ya, apakah berpisah atau apa gitu ya, tapi bukan sekedar bercerai, tapi mereka itu punya permasalahan, apakah misalnya apa ya terkait hukum atau apa, sehingga anak itu diambil oleh negara di ini. Nah, negara ini kemudian membutuhkan orang-orang tua untuk ngurusnya gitu ya, mengurus anak-anak ini gitu ya. Dan terbukalah peluang misalnya untuk menjadi disebutnya di sini foster parent kayak gitu ya. Nah, foster parent itu ya akhirnya dibuka kan, dan kita bisa mendaftar menjadi foster parent itu, kemudian kita mengasuh anak-anak ini gitu ya sampai menjadi anak yang baik gitu ya secara ini. Dan ini Masya Allah ini dilakukan ya oleh beberapa teman-teman saya gitu ya, menjadi foster parent. Ada yang dari anaknya itu umur 7 tahun sampai akhirnya sekarang udah dewasa, udah umur 18 tahun, udah kuliah, seharusnya dia udah bisa kembali lagi, dia udah bisa independen, jadi tidak harus bersama orang tua foster parent. Tapi karena dia cinta ya, akhirnya anaknya jadi tumbuh jadi anak yang ini ya, yang bagus gitu ya, seperti itu. Atau misalnya ada yang punya kemampuan, keahlian misalnya mengajarkan Al-Quran, yang udah mungkin di Indonesia pernah belajar tahsin, belajar ini tajwid sampai bisa membaca dengan bagus, ya ini bisa
kemudian mengajar gitu ya di PPA dan sebagainya gitu ya. Atau mengajar tidak hanya mungkin di organisasi di orang punya miliknya Indonesia, bisa juga di misalnya milik orang Arab atau milik orang ini yang kemudian yang memang udah established ya, udah di Australia ini misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika kita punya kemampuan untuk kita punya concern misalnya, oh anak-anak di sini yang menikah itu kayaknya kurang punya knowledge gitu ya. Saya pengen deh bisa ngasih knowledge ke mereka, gitu, bisa ngasih pengetahuan kalau menikah itu apa yang harus disiapkan dan sebagainya. Dia kemudian bisa menjadi ya belajar untuk menjadi, kalau di Indonesia namanya penghulu ya, kalau di sini namanya marriage celebrant kayak gitu ya. Jadi dia bisa menikahkan jadi ketika dia tidak hanya menikahkan orang, tapi juga bisa memberikan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh anak-anak generasi kedua kita ketika mereka memasuki pernikahan itu dengan ilmu gitu, seperti itu. Nah ini yang banyak hal ya yang kita bisa lakukan. Jadi Masya Allah sebenarnya ketika kita berada di luar negeri itu peluang kita untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak itu lebih banyak lagi gitu ya, lebih luas lagi gitu ya. Istilahnya kita bisa baca Al-Quran dengan tajwid yang bagus aja, kita bisa ngajar gitu ya. Banyak orang yang butuh untuk belajar Iqra, belajar Quran ya. Kayak saya ada beberapa misalnya orang yang tinggalnya jauh-jauh kan sekarang udah bisa online ya. Jadi akhirnya minta belajar Iqra atau belajar Al-Quran, ya kita bisa ini gitu ya. Anak saya juga punya tuh salah satunya, dia murid, dia masih year 11, year 10 tapi udah mulai ngajar gitu karena memang beliau belajar Al-Quran di satu lembaga milik orang Arab yang bersanad gitu ya, seperti itu, dan udah selesai, udah lulus, tinggal dia harus baca secara talaki, membaca di depan gurunya dari awal Quran sampai akhir gitu, dan itu masih butuh sekitar 2 tahunan lagi ya untuk baca aja sampai kemudian benar-benar lulus dan dapat ininya. Nah dia juga ada temen dikasih tahu sama teman saya, ini ada yang mau nggak ya anaknya Bu ngajarin gitu. Pokoknya jauh sekali dari kita, sekitar 2 jaman gitu. Ya udah mau jadi online, dan alhamdulillah anaknya juga seneng gitu ya, orang tuanya juga cerita anaknya happy kayak gitu ya, bisa ini jadi semangat. Hal-hal seperti itu gitu ya, yang banyak hal yang kita bisa lakukan gitu ya. Misalnya kita pintar masak, kita bisa bikin kita jual, kemudian uang itu kita bisa misalnya buat charity apa gitu ya, nyumbang misalnya yang banjir, yang ini, atau saudara kita di belahan dunia yang lain yang kondisinya sedang kita tahu ya, yang lagi ramai sekarang ini gitu, kita bisa bantu. Banyak hal yang kita bisa lakukan di luar negeri ini gitu ya. Tinggal kita harus tetap punya semangat gitu ya, semangat untuk bisa bermanfaat gitu ya buat orang lain gitu ya. Kalau saya pribadi kenapa memilih istilahnya mengajar di childcare ini juga salah satunya adalah ya karena saya memang senang sama anak-anak gitu ya, dan anak saya yang pertama dulu justru yang pertama memotivasi gitu. Karena saya dulu sebenarnya pengen jadi foster parent. Dan di situ anak saya menghibur saya karena dia tahu saya sedih. Udah Umi ngajar aja jadi guru childcare aja. Umi kan udah ngedidik kita udah 14 tahun jadi ibu rumah tangga gitu, yang ngurusin kita aja. Kita udah selesai gitu. Sekarang Umi bisa memberikan ya kasih sayangnya buat anak-anak yang lain yang tidak seberuntung kita gitu ya. Itu anak saya ingat banget gitu ya itu. Dan akhirnya emang saya jadi berpikir, oh iya ya benar gitu ya, saya bisa memberikan sesuatu gitu ya
yang mungkin ya buat orang itu sepele gitu ya, tapi bagaimana bisa memberikan manfaat gitu ya, artinya nantinya jadinya dapat pahalanya. Iya, emang suka di bidang yang kita sukai, kita bekerja dan ya sampingannya dapat uang gitu seperti itu. Jadi ini yang yuk kita semangat, kita cari apa yang kita bisa, yang kita miliki ya gitu ya, dan kita bisa berikan buat orang lain. Jadi fokus pada potensi kita gitu ya, jangan selalu merasa kita kurang, merasa kita kayaknya saya nggak mampu gitu ya. Nggak, coba cari apa yang kita mampu, potensi kita apa ya gitu ya. Atau kita kalau kita agak nggak tahu, kita tanya sama teman kita, kamu kalau menurut kamu apa yang saya bisa kembangin gitu ya untuk kemudian bisa dimanfaatkan buat orang lain gitu ya. Nah dari situ kemudian kalau kita udah lihat ada potensi itu, nah potensi itu diseriusin gitu ya. Kalau misalnya emang harus ikut kursus apa, harus dengan sekolah apa, ya itu dijalanin untuk memperkuat potensi itu gitu, sehingga nantinya bisa bermanfaat gitu ya, lebih besar lagi gitu ya, seperti itu. Itu mungkin kali ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau di ini, kita nanti bisa diskusi atau mau ditanyakan seperti itu. Itu kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Wah, luar biasa ya nih teman-teman. Mungkin teman-teman sambil ngebayangin di Australia kayak gimana gitu ya mungkin. Jadi mungkin Bu nanti kita bisa sambil diskusi, nanti bisa lebih ada gambaran lagi atau nanti melalui tanya jawab ya, ada gambaran lagi seperti apa. Mungkin Bu Retno ini bisa menceritakan dulu untuk yang secara di sana kan ada seperti Iqra dan lain-lain ya Bu ya. Itu muslimahnya kegiatannya apa aja Bu? Contohnya Bu. Jadi di Iqra itu untuk muslimah itu dihandle oleh sisterhood ya. Sisterhood Iqra itu di situ kan gitu ya. Ini yang atau ingat ya, bagian pendidikan, terus bagian kayak media ya. Terus ada yang bagian ekonomi kayak gitu ya, pengembangan ekonomi gitu. Nah, kalau untuk pendidikan itu ada yang namanya, kita setiap hari Rabu itu ada kajian muslimah gitu ya. Kajian muslimah itu jadi kayak taklim gitu. Yang hadir juga banyak, dan salah satu daya tariknya adalah yaitu ya ada makan makanan Indonesianya. Jadi kalau pas jam makan siang itu ya udah makan gitu ya. Ada yang nyambel, ada yang bawa sambal, ada yang bawa sayur. Jadi masing-masing bawa gitu, dan kita di situ share gitu ya. Itu salah satu daya tariknya gitu. Jadi banyak sekarang, Masya Allah ya, kalau saya tuh datang karena saya kerja, saya memang nggak pernah datang hari Rabu itu ya, karena saya memang kerjakan 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Jadi banyak yang baru-baru gitu ya, banyak orang-orang yang datang ke Australia, tinggal di Australia yang masih muda-muda gitu ya. Ya mereka kan kangen ya, pengen punya apa sih komunitas gitu ya, interaksi dengan sama orang Indonesia. Jadi Masya Allah banyak gitu ya. Jadi mereka datang ngobrol gitu kan. Kalau nanti saling bantu, misalnya ada keperluan apa gitu ya kan, yang udah lama-lama bisa bantu yang masih baru-baru gitu ya. Kemudian makan bareng kayak gitu, seperti itulah gitu ya. Jadi Masya Allah itu, dan itu yang ngasih materi itu juga bergantian gitu ya. Ada yang memang materi tentang kayak keislaman, ada materi misalnya tentang pengetahuan umum ya, keterampilan, kesehatan dan sebagainya seperti itu. Itu kemudian kalau media itu ya di ini ya, media sosial, dan juga mungkin waktu ada juga majalah dindingnya gitu kalau saya. Jadi ada artikel-artikel yang kita minta dari orang-orang yang memang mau menulis dan bisa menulis gitu ya, untuk menuliskan apa yang mereka pengen tulis gitu. Jadi temanya macam-macam. Kemudian ada juga pengembangan ekonomi. Nah, pengembangan ekonomi ini ada namanya Ikromat. Jadi
kita jadi kayak buka Asian grocery ya, jadi toko untuk bahan-bahan makanan Indonesia lah gitu ya, seperti itu. Jadi di masjid ini ada gitu ya. Nah itu setiap hari Jumat juga kita jualan makanan-makanan Indonesia, makanan-makanan udah mateng kayak gitu, tradisional Indonesia dari ibu-ibu yang ada di Ikro tersebut gitu, yang jadi member Ikro. Jadi misalnya mereka juga, jadi hari Selasa itu biasanya dibuka tuh PO-nya misalnya lewat WhatsApp ya jadinya ya. Ini menu hari Jumat ini jadi makin lama makin bertambah karena mungkin mereka juga belajar gitu ya. Jadi yang tadinya enggak jualan jadi ikutan gitu ya, seperti itu. Terus itu yang rutin ya. Terus ada juga silaturahim. Kita kadang-kadang bikin high tea atau apa gitu ya untuk silaturahim. Itu biasanya berapa bulan sekali gitu ya. Juga ada anak-anak ada olahraganya juga gitu ya. Misalnya jalan pagi bareng atau apa kemana gitu ya, olahraga di park seperti itu. Kemudian yang insidentalnya itu biasanya kayak misalnya Lebaran, Ramadan gitu ya. Ramadan itu setiap pekan sekali hari Sabtu itu kita ada buka puasa, iftar bersama itu udah open gitu. Jadi siapapun yang mau datang silahkan gitu ya. Jadi kita bawa makanan lah gitu ya. Di biasa ditentuin misalnya puasa ini menunya ini silahkan ini di kosong-kosongnya ini siapa yang mau bawa ini gitu ya, seperti itu. Jadi akhirnya nanti itu setiap pekan nanti pas iktikaf juga sama gitu ya. Nah, pas iktikaf itu kita nyediain selama 10 hari itu. Jadi orang yang mau iktikaf ya tinggal datang sahur dan buka itu udah ada makanannya di situ gitu. Itu juga ya makanannya dari sumbangan dari ibu kayak gitu ya, dari anggota dari itu. Kemudian nanti kalau Lebaran, kalau Idul Fitri dan Idul Adha juga sama, kita open house. Jadi kita buka tuh ada biasanya makanan khas Indonesia, ada bubur ayam, dan sebagainya, ditambah barbeque. Dan kita open gitu ya, siapapun kita mau kenal, mau enggak silakan boleh datang untuk makan gitu ya. Dari situ nanti kita akan ketemu orang-orang baru ya, sehingga kemudian nanti mereka tertarik ikutan kajian muslimah dan sebagainya ya, ikutan pengajian bapak-bapak dan sebagainya seperti itu. Nah itu kita biasanya buka dari habis sholat id sampai jam 3 sore gitu ya. Jadi silakan. Idul Adha juga seperti itu gitu ya. Jadi itulah gitu ya, karena kalau di luar negeri itu kan kita punya keinginan untuk apa ya, punya rasa kangen gitu ya untuk bersama-sama dengan orang Indonesia. Ditambah satu lagi, orang-orang yang mungkin di Indonesianya dulu nggak punya waktu ya, karena sibuk kan, nggak punya waktu untuk belajar Islam, untuk belajar baca Al-Quran dan sebagainya, nggak punya waktu ketika di Indonesia. Ketika mereka di luar negeri, mereka ada waktu untuk itu gitu loh. Nah ini yang makanya sebenarnya ini peluang kita banyak gitu ya. Itu gitu ya. Nah, itu ibu-ibu, bapak-bapak juga ada tahsin ya kalau Minggu pagi itu belajar Quran, olahraga, main bola, terus sama makan pagi gitu. Itu juga sama udah pokoknya ya open aja lah, siapapun bisa boleh datang walaupun bukan member ya, silakan gitu ya. Kemudian buat youth juga ada, karena kita generasi kedua kita udah banyak ya, bahkan udah pada nikah, udah pada punya anak gitu ya, seperti itu. Jadi mereka ada youth lecture ya, setiap 2 bulan sekali, ada yang buat yang anak dari year 7 sampai year 12, dan juga ada yang dari uni ke atas. Dan kita mau buat satu lagi adalah buat
generasi buat anak-anak yang sudah menikah dan sudah punya anak gitu ya. Ini akan dibikin juga gitu ya per 2 bulan gitu ya, atau per 3 bulan gitu, seperti itu. Nah, sama kalau Ramadan juga gitu ya. Kalau Ramadan buat youth itu adalah hari Jumat. Jadi masjid itu hari Jumat khusus buat youth, buat generasi yang muda. Jadi orang-orang tua silahkan cari masjid lain untuk sholat tarawih dan sebagainya gitu ya. Karena di situ youth itu anak-anak remaja ini dan anak-anak dewasa yang dewasa muda ini, dia akan dari buka puasa sampai tarawih sampai ceramah gitu ya. Jadi setiap Jumat malam. Jadi dalam satu Ramadan ya berarti 4 kali gitu ya, seperti itu. Dan luar biasa banyak sekali ya antusias dari mereka gitu ya. Jadi kadang sampai 200 orang ya yang hadir gitu ya untuk itu gitu ya. Jadi sampai pack banget itu masjid gitu ya. Memang kita kayaknya harus mencari tempat yang lebih luas lagi gitu ya. Terus membeli lagi yang lebih luas lagi. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi banyaklah yang kita bisa lakukan gitu ya dengan kita bersama-sama, kita ada saling memberi manfaat. Dengan bersama itu kan kita juga jadi bisa saling ngebantu, misalnya ada yang baru datang perlu cari pekerjaan atau student yang pengen sambil kerja, itu kan bisa saling memberikan informasi gitu ya. Jadi Masya Allah gitu ya, kan banyak sekali kebaikan-kebaikannya yang muncul dari kita bersama-sama saling memberikan manfaat satu sama lain. Itu dari Ya. Baik, terima kasih Bu, banyak sekali ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab, silakan pada teman-teman langsung saja open mic. Ada yang raise hand nggak? Ada ya? Ya, Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Baik, terima kasih banyak ini kehadirannya dari Bu Retno ini ya. Kita bisa studi banding ini ya, studi banding ke Australia meskipun lewat online ini. Ya dan Masya Allah dari cerita-ceritanya tadi seru sekali ya. Bagaimana berkomunitas, kumpul-kumpul bareng dan sebagainya. Kemudian mungkin dari pengalamannya Bu Retno itu ketika misalnya yang pertama bekerja dengan WNA ya, maksudnya dengan penduduk lokal itu gimana kira-kira yang kan mungkin di kita di sini juga ada juga yang bekerja dengan penduduk lokal gitu kan, apa mungkin tips, trik atau kesan-pesannya yang mungkin bisa di-sharingkan gitu ya ketika kita sebagai orang Indonesia itu terus kemudian bekerja di negara lain gitu dan bekerja bersama-sama dengan penduduk lokal gitu. Terus kemudian juga yang kedua itu tadi kan diceritakan yang jadi satu gitu ya dari Iqra itu atau yang tadi open gitu. Apakah ada maksudnya di sana gimana cerita? Apakah organisasi-organisasi itu bisa bekerja bersama maksudnya dalam betul-betul dalam satu gerak langkah gitu atau bagaimana gitu ya dan juga tanggapan dari penduduk lokal itu gimana gitu tentang organisasi kita gitu. Terus kemudian mungkin yang terakhir itu ya kan karena kita di sini di luar di negara yang minoritas itu mungkin tantangannya bagaimana supaya tetap tumbuh suasana Islami itu di dalam keluarga terutama di anak-anak gitu. Mungkin itu. Jazakillah khair. Iya, kalau kerja ya. Jadi memang ya kalau untuk bekerja ya pastikan untuk bekerja ada requirement-nya, ada ketentuannya ya. Kita mungkin harus punya kualifikasi apa gitu seperti itu ya, itu dipenuhi. Kemudian ya pas bekerja kalau saya sih prinsip bekerja yang berikannya yang terbaik gitu ya. Maksudnya kita ketika bekerja kita tunjukkan bahwa kita bekerja dengan profesional, dengan ini menjalin hubungan yang baik dengan teman kerja ya, karena
terutama kan kalau kayak di childcare itu memang kita teamwork gitu ya. Kita nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Kita bekerja itu bisa sukses dengan bersama teman-teman. Memang mungkin pertama kali kalau yang saya rasakan adalah kendala bahasa gitu ya, karena kan kemampuan bahasa kita kalau suruh nulis bagus gitu ya, orang Indonesia gitu. Kemudahan buat kita adalah Australia itu kan memang negara yang open buat imigran gitu ya. Jadi mereka itu memang terbiasa dengan orang dengan berbeda bangsa gitu ya. Dan mereka juga kalau mendengar orang berbahasa Inggris yang nggak bagus-bagus banget juga masih inilah gitu ya, masih buat mereka it's okay gitu ya, seperti itu. Jadi belajar itu yang setahun 2 tahun pertama itu tantangan saya adalah ini ya, terutama kan kalau kita orang Indonesia cenderungnya diem ya, pendiam gitu ya. Nah, sementara orang sini itu kan outspoken ya, artinya ngomongnya berani gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya kayak tune in ulang lagi diri saya gitu ya, bahwa oh saya juga harus lebih open juga, lebih lebih membuka komunikasi, lebih banyak ngomong dan sebagainya itu gitu ya. Dan itu memang butuh belajar gitu ya, 1-2 tahun pertama gitu ya. Makanya sampai waktu itu saya bilang, saya cerita, saya selalu teringat ini ya. Saya bilang, saya tadi di kantor habis marah sama ini gitu ya, sama teman kerja saya karena dia sempat saya minta izin sholat, terus dia bilang, oh enak dong kamu bisa memang ya satu ini orangnya agak sekarang sih udah nggak ada lagi. Enak dong istirahat sampai 2 kali ya, saya emosi dong, saya bilang saya itu nggak pernah ambil break time ya, maksudnya kalau lunch break pun saya masih tetap nggak pernah keluar gitu ya dari kantor gitu ya, masih di situ gitu. Jadi apa salahnya kalau saya ambil 5 menit jam istirahat saya 1 jam, saya tetap di sini tuh sampai masih tetap ngurusin kerjaan gitu ya. Ya saya makan di situ gitu, jadi nggak keluar gitu. Nah terus apa salahnya kalau 5 menit aja saya sholat, saya sampai ini. Terus pas saya cerita itu kata suami saya, wah bagus dong berarti kamu bahasa Inggris kamu udah maju dong, karena udah bisa marah sama orang. Karena kan kalau kita marah itu kan kita udah nggak mikirin grammar apa segala macem kan, udah keluar aja gitu ya. Ya seperti itu gitu ya. Tapi insya Allah memang butuh ya, memang pastinya ada waktu ya untuk penyesuaian, sampai alhamdulillah sih sekarang sih udah lebih inilah gitu ya. Kan kemampuan kita memang saya juga bilang gini, kalau kita berkumpulnya sama orang Indonesia lagi gitu, bahasa Inggris kita nggak akan berkembang gitu. Jadi memang kita harus ketemu dengan orang lokal gitu ya, sehingga kemudian bahasa kita juga jadi berkembang gitu. Dan alhamdulillah saya juga punya bos saya itu baik gitu ya, orang Aussie gitu ya, ownernya ini baik dan dia inilah baik banget gitu ya. Jadi buat sholat segala macam nggak susah. Tapi memang secara umum ya orang Australia saya bilang saya waktu itu sholat terus di ini kan bukan di dalam ruangan, karena childcare kan ada playgroundnya, kadang-kadang saya suka sholat di situ. Terus satu waktu saya sholat karena saya di ruangan itu nggak ada orang, saya sholat ternyata pas owner yang pemilik childcare itu pas dia mau masuk, oh kenapa ya. Nah akhirnya dia bilang, Reto kamu kalau mau sholat kamu taruh post-it di pintu gitu, jadi tutup pintunya, ditaruh post-it di situ, jadi kita nggak lewatin karena nggak enak, jadi dia sendiri yang merasa nggak enak karena lewatin itu gitu ya. Terus di tempat lain saya bilang, bisa nggak saya pinjam ruangan itu buat sholat, seperti itu ya. Jadi kita harus berani untuk menyampaikan dengan cara yang baik gitu ya, sehingga insya Allah. Dan tapi kalau insya Allah kita bekerjanya baik, insya Allah mereka sih
oke-oke aja ya gitu ya, lebih ini gitu ya. Itu. Kemudian terus tadi yang kedua yang Iqra ya. Gimana tanggapannya gitu ya masyarakat lokal gitu. Alhamdulillah sih gitu ya. Ketika kan kalau di sini Iqra itu kan juga masjid juga ya. Ya, jadi ada masjidnya tapi juga di belakang masjid. Jadi satu rumah tapi ada dua gedung, yang belakang depan itu masjid, yang belakang itu jadi lebih kayak apa, ruang serbaguna ya. Bisa dipakai buat sholat juga. Biasanya kalau Ramadan buat sholat yang perempuan ya, tapi kalau misalnya ada pertemuan apa segala macam, pengajian di situ gitu. Nah itu ketika membuat masjid itu di sini, kalau di Australia ada syarat untuk membuat masjid, untuk dapat izin kita jadi dibolehkan oleh pemerintah jadi masjid itu adalah kita harus dapat persetujuan dari tetangga. Gitu. Jadi selama berapa misalnya dikasih waktu, tenggat waktu dalam 3 bulan gitu ya, dalam 2-3 bulan. Itu tetangga-tetangga dikasih survei apa respon mereka terhadap ini kan jadi masjid, banyak orang datang dan pergi kan ya, parkir segala macam. Kira-kira ngeganggu mereka apa enggak segala macam. Kalau mereka nggak ngeganggu, mereka nggak merasa terganggu, ya udah kita dapat izin itu gitu. Jadi ketika membuat Iqra itu seperti itu. Alhamdulillah sih sekarang udah dapat izin full ya untuk memang itu masjid gitu ya. Jadi alhamdulillah sih mereka ini, dan memang kita juga menjalin hubungan yang baik sama mereka gitu ya. Jadi kayak Ramadan kita biasanya suka ngasih bingkisan buat tetangga-tetangga sekitar Masjid Iqra ini gitu loh. Jadi kita bikin parcel, kita kasihin tuh ya 40 rumah lah gitu sekitar itu ya, depan, samping. Bikin tetangga juga berubah hatinya gitu ya. Tadinya ada kemarin tuh waktu saya kemarin Ramadan, kan itu Ramadan, saya bantuin bikinin parcelnya gitu ya, bungkusin, bapak-bapak kan yang nganterin ke rumah-rumah itu. Nah pas ke rumah yang berapa rumah dari masjid itu ada orang Greek ya, orang Yunani gitu ya. Dulu katanya galak banget sama kita. Tapi pas kemarin dianterin itu katanya udah berubah ya, sekarang jadi baik sekali. Jadi ternyata itu ya, maksudnya hubungan baik kita, orang yang memang kurang baik sama kita, kalau kita berusaha untuk menjalin hubungan baik sama mereka, dia kan bisa baik gitu ya, seperti itu. Terus untuk anak-anak ya, terutama buat kita yang di luar negeri, kalau saya ke anak-anak saya bilang gini, kamu punya 3 identity. Yang pertama kamu Muslim, gitu. Yang kedua ya kamu OSI, yang ketiga kamu punya root apa istilahnya orang Indonesia. Gitu. Dan 3 ini kalau kamu bisa sinergikan, kamu akan menjadi pribadi yang luar biasa. Orang Muslim kan dengan akhlaknya dan sebagainya gitu ya. Orang Australia dengan kelebihan-kelebihannya yang berani, vokal, egaliter dan sebagainya. Orang Indonesia dengan kesantunannya, dengan suka menolongnya, itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Jangan dihilangkan. Nah kan memang permasalahan kita yang di luar negeri ini menjadi orang tua, kita kadang gamang gitu ya. Antara kita pengen menjaga Islam kita dengan sebaik-baiknya gitu, atau dengan satu lagi kita pengen juga berinteraksi, mingle sama orang-orang di negara di mana kita berada gitu. Nah akhirnya kadang-kadang yang pengen mempertahankan banget akhirnya jadi strict, jadi kaku, jadi ini gitu ya. Sementara yang satu yang pengen mingle ini dia mungkin jadi loose dengan keislamannya, dia mulai jadi seperti itu. Nah kita tuh harus di tengah gitu ya. Nah, kita di tengah gitu ya. Bagaimana kita tetap dengan Islamnya itu dijaga, tapi satu sisi juga kita berinteraksi, tapi dengan
ada aturan-aturan yang nggak boleh hilang gitu ya, seperti itu. Nah ini yang memang buat jadi yang ke kiri, yang ke kanan, yang strict dengan ininya, nggak tahu itu lebih gampang. Yang susah itu di tengah ini gitu ya, karena bagaimana kita tetap bisa tetap dengan keislaman kita, dengan ini kita, dengan identitas kita, tapi kita tetap bisa apa istilahnya nantinya berinteraksi dengan orang-orang di dengan orang-orang ya, seperti itu. Nah ini yang jelas kalau yang saya lihat kemarin tuh saya nulis sama suami saya karena kita sempat ngisi workshop buat anak-anak generasi kedua di Melbourne yang jadi ada 5 hal, saya lupa. 1 yaitu kita harus menjaga identitas kita gitu ya. Yang kedua tahu nilai-nilai Islam itu gitu ya. Yang ketiga komunikasi yang sebelum komunikasi yang ketiga itu dia harus menyadari, mengenal diri gitu ya. Yang keempat komunikasi, satu lagi apa tuh saya lupa gitu. Cuma memang kalau saya dari pengalaman dengan anak-anak itu adalah yang terpenting adalah kita menanamkan nilai-nilai Islam itu dari kecil gitu ya. Terutama kalau buat orang-orang yang berada di negara kayak di Australia ini, anak 10 tahun di sini tuh udah bisa arguing, udah bisa berdebat dengan kita dan sebagainya. Sehingga memang nilai-nilai itu harus dari kecil ditanamkan. Sehingga ketika 10 tahun itu udah ajak gitu ya. Nah, jadi mereka udah ini gitu ya. Dan ketika menjelaskan tentang Islam dan sebagainya harus dengan logis yang bisa diterima akal mereka. Jadi memang orang tua harus bisa menjelaskan itu gitu. Emang butuh waktu lama. Kadang-kadang kita merasa aduh panjang ya gitu. Tapi ya itulah gitu ya. Itu yang harus kita lakukan gitu. Kalau enggak ya kita nggak bisa mengajarkan Islam dengan doktrin ini neraka, ini surga. Nanti kamu kalau ini akhirnya anak-anak jauh dari akhirnya terus mereka membandingkan, sementara nih anak yang agama lainnya, oh kalau Natalan itu dapat hadiah ini, dapat ini gitu ya. Kok saya dalam Islam ini neraka, kamu nggak ngelakuin ini masuk neraka, kayak gitu. Itu kan akhirnya anak jadi tidak merasa apa ya dengan agamanya, dengan Islamnya gitu ya. Nah itu yang terus yang satu lagi berikan anak-anak kita lingkungan yang baik gitu ya. Jadi dari kecil itu dibiasakan bermain dengan anak-anak yang ini ya, ikut TPA, ikut dalam komunitas, ikut di organisasi yang kita miliki ini gitu ya. Sehingga lingkungan mereka juga menjaga gitu. Dan kalaupun di sekolah kita juga perhatikan kira-kira peer groupnya mereka tuh apa gitu ya. Dan yang juga satu lagi yang penting adalah komunikasi dengan orang tua gitu ya. Makanya entah apa ya namanya ya, di setiap keluarga mungkin berbeda gitu. Tapi kalau kami punya namanya ya, jadi family halakho. Jadi tiap seminggu sekali itu kami duduk bersama. Ya enggak ini sih enggak bukan penting masalah materi, juga paling nasihat apa hadis apa kayak gitu. Tapi yang terpenting ada satu sesi yang kita sebutnya have your say. Jadi anak-anak kita semua itu punya kesempatan nyampein apa yang kita mau sampaikan. Ya misalnya misalnya saya akan bilang, oh ini minggu kemarin begini, di kerjaan gini, minggu depan ke sini misalnya kita punya rencana apa, apa yang ada di perasaan. Kalau buat anak-anak ada saatnya mereka nyampein apa yang di perasaan mereka, kayak misalnya lagi ujian, lagi capek, lagi hektik, kita jadi tahu gitu ya. Nah itu yang ini juga membuat bonding satu sama lain ya, kita orang tua dan anak. Dan sehingga insya Allah apapun gitu ya, ketika anak-anak punya persoalan-persoalan kan ketika masa remaja dewasa nanti masa turbulensi itu ya, jadi banyaklah hal-hal yang mungkin akan ini. Nah tapi kalau misalnya kita tadi nilai-nilai udah ditanamkan,
teman-teman mereka juga lingkungannya gitu ya. Terus ditambah jadi mereka juga ada misalnya ada ikutan lecture, youth lecture, ada halako dan sebagainya, ditambah mungkin di keluarga juga komunikasi terjalin, insya Allah sih kita akan bisa jaga itu gitu. Salah itu mungkin ya Bu Yanti, Afan kalau kepanjangan. Jazakillah khair. Ya, Masya Allah ya. Kayaknya kurang ya. Kayaknya sampai jam sebetulnya sampai jam 10 Bu Retno. Tapi Masya apa Allah. namanya? Iya, Ya, baru satu iya, baru satu sesi pertanyaan tapi sudah habis waktunya. Mohon maaf sekali nih teman-teman, mungkin kalau misalnya berkenan nanti Bu Retno mudah-mudahan bisa berkenan hadir lagi gitu ya. Tapi mungkin di waktu winter kali ya, jadi cuma beda 3 jam. Cuma beda 2 jam ya. Iya. Sekarang sudah jam berapa di sana, Bu? Jam 1. Jam 1 malam ya? Iya. Baik. Mohon maaf sekali nih teman-teman karena kasihan juga Bu Retno sudah sangat larut di sana. Kita tidak buka lagi sesi tanya jawab untuk menyimpulkan ya bahwa menjadi muslimah di luar negeri itu memang ada tantangan, tapi juga banyak hal-hal yang bisa potensi yang kita bisa gali ya dari diri kita masing-masing, dan itu bisa membawa manfaat bagi nggak hanya buat diri kita, bisa untuk keluarga dan juga bisa untuk masyarakat di sekitar kita, walaupun parent atau enggak Iqra Youth yang mungkin di sini belum banyak belum berjalan ya. Nanti bisa kita ambil contohnya. Baik, demikian Bu Retno, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, makasih banyak Bu Retno atas kehadirannya. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair, Ya, baik ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu buat keluarga. Iya, insya Allah. Ya, salam juga buat semua di sana. Iya, makasih Bu. Izin live.